Api pertama kali terlihat dari ruko elektronik sesaat setelah karyawan membuka toko. Api dengan cepat membesar dan merambat ke 3 ruko yang berada di sebelahnya. Kebakaran membuat panik warga yang tengah berbelanja di Pasar Larangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Beberapa pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangannya. Api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Mana yang punya fotonya? Seorang wanita berusia 45 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Warga kesulitan mengevakuasi korban karena jasad berada di lantai 3. Korban pertama kali ditemukan putranya pada Selasa siang. Meski sempat dicurigai positif COVID-19, namun belakangan korban diketahui meninggal dunia akibat penyakit jantung. Massa yang terdiri dari sejumlah aliansi buruh dan mahasiswa Jabodetabek memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Mereka menuntut Presiden mengeluarkan Perpu. Guna mengantisipasi kericuan, aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan dan kawasan Jalan MH Tamrin menuju Medan Merdeka Barat ditutup sementara. Sedangkan ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam aliansi Malang Melawan menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi Long March dilakukan dari Stadion Gajayana hingga ke depan gedung DPRD Kota Malang. Dalam orasinya, pendemo menolak Undang-Undang Omnibus Law dan meminta Presiden menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebuah mobil mewah terbakar di ruas tol Jagorawi, Jakarta. Pemadaman terkendala akses yang padat. Roy Suryo ungkap lebih dari 70% tingkat kemiripan dari video asusila mirip artis Gisela Anastasia. Ratusan warga Armenia menyerbu kantor pemerintah setelah pemimpin Armenia dan Azerbaijan mengakhiri perang di Nagorno-Karabakh. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ajus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Danis Anissa. Inilah Ajus Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria diamankan dari kerumunan massa penjemput Rizik Syihab di kawasan flyover Palmerah, Jakarta Pusat. Pria ini ditangkap karena diduga mencopet telepon genggam milik seorang jemaah. Memanfaatkan iring-iringan kendaraan Rizik Syihab dari Bandara Soekarno-Hatta, seorang pria diduga mencopet telepon genggam massa saat berdesak-desakan. Aksi pria diduga copet ini pun tertangkap salah satu warga. Untuk mengamankan terduga pelaku dari amuk massa, warga bersama petugas kemudian membawa ke pos polisi terdekat. Sayangnya saat diserahkan ke aparat, barang bukti HP yang dicuri langsung dibuang terduga pelaku. Copet ya. Copet apa, Bang? Nggak tahu. Handphone atau apa? Dia copet saya tahu. Seorang wanita parubaya ditemukan tewas di sebuah kamar kos di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jasad sulit dievakuasi karena berada di lantai 3 dan melewati gang sempit. Jatuh tadi tuh. Mana yang punya fotonya? Seorang wanita berusia 45 tahun ini ditemukan sudah tidak bernyawa di kamar kosnya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat Selasa sore. Warga kesulitan mengevakuasi korban karena jasad berada di lantai 3. Angkat dulu. Korban pertama kali ditemukan oleh putranya pada Selasa siang. Meski sempat dicurigai positif COVID-19, namun belakangan korban diketahui meninggal akibat penyakit jantung.
Hasil swab tes dari pihak gugus tugas COVID-19 setempat negatif. Meninggalnya itu kena penyakit jantung. Ya, menurut informasi karena saya juga udah di tes COVID itu negatif hasilnya, ya. Jasad korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSCM untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang janda beranak 2 yang jasadnya ditemukan di Rusunawa di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang merupakan tetangga korban mengaku sakit hati sering dihina korban. S digiring unit reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang setelah membunuh tetangganya sendiri yang merupakan janda beranak 2. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan pisau saat korban sedang tertidur pulas di rumahnya. Pelaku kemudian kabur lewat jendela rumah korban dan terjatuh dari lantai 2 yang mengakibatkan kaki pelaku patah. Polisi meringkus pelaku di rumah keluarga pelaku yang tak jauh dari tempat kejadian. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sebilah pisau dan pakaian yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban karena sering dihina oleh korban. Penganiayaan hingga korban meninggal dunia dengan motif yaitu antara pelaku dengan korban sakit hati akibat korban dianggap menyakiti melukai perasaan dari istri pelaku dengan kata-kata yang berpanas. Warga Rusunawa Jalan Kasnariansa digegerkan dengan janda beranak 2 di teras depan rumahnya. Tetangga sempat mendengar korban berteriak pada Selasa dini hari sebelum menemukan jasad korban. Tetangga berusaha menyelamatkan korban, namun nyawa korban tidak tertolong akibat luka tusuk di leher. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David dan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi masih mengejar pelaku penyiraman minyak panas karena kesal istri bermain TikTok. Pelaku melarikan diri dan membawa uang tunai dan sepeda motor korban. Ditemani ibu dan adiknya, korban mendatangi Mapolresta Padang di Jalan Muhammad Yamin, Sumatera Barat. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang kabur usai menganiaya dirinya dengan menyiram minyak panas ke wajah. Menurut keterangan korban, pelaku kabur membawa uang tunai jutaan rupiah dan sepeda motor. Membawa motor sejumlah uang. Nilainya berapa? Sekitar 6 jutaan. 6 jutaan. Iya. Terus sekarang apa selain menunggu dari kepolisian apalagi usaha? Ya sekarang ini kita hanya bisa berdoa dan mempercayakan ke kepolisian. Sebelumnya, pelaku yang merupakan suami korban tega menyiram wajah istrinya dengan minyak panas ketika korban sedang tertidur pulas. Nggak tahu, disiram aja. Yang menyiram siapa? Suami. Itu permasalahannya apa, Kak? Ya karena cemburuan, udah sebulan lebih nggak kerja. Jadi istri kerja jualan, jadi cemburunya kuat. Jadi istri jualan kan ngantar baju, ngantar ini. Jadi cemburuan. Gitu. Udah sering ngancam juga mau bunuh, mau ini. Pelaku diduga cemburu karena korban sering bermain TikTok. Pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 3 bocah di Bogor, Jawa Barat tewas tenggelam setelah berenang di sungai. Jasad ketiga bocah yang tewas berhasil dievakuasi oleh warga. Tiga orang bocah warga asal kampung Sirung Bungur, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, ditemukan tidak bernyawa setelah warga mengevakuasi ketiganya dari sungai. Korban terdiri dari 2 bocah perempuan dan seorang laki-laki. Peristiwa terjadi saat satu korban yang bermain di sungai Cigede terbawa arus. 2 rekan lainnya yang mencoba membantu ikut tenggelam. Ada lagi berita katanya si kakak tenggelam di mana? Saya sampai lari ke sono, udah ke sono, si kakak belum ketemu, katanya yang udah ketemu. Nah, pas saya mau ke situ, medannya juga ya Allah, benar-benar terjal ya.
Usai disolatkan, ketiga jasad bocah korban tewas tenggelam langsung dimakamkan di pemakaman keluarga tak jauh dari rumah korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menemukan jasad bayi laki-laki mengambang di Kali Hitam, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jasad bayi yang diperkirakan lahir prematur ini ditemukan petugas saat sedang membersihkan sampah. Dari rekaman video amatir, petugas UPK Badan Air Kramat Jati mengevakuasi sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di aliran Kali Hitam, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Bayi ditemukan tanpa busana di bagian tepi kali saat petugas sedang membersihkan sampah. Bayi yang diperkirakan prematur itu diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Petugas UPK Badan Air langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Kebetulan awal ketemu mayat bayi, anak-anak UPK Badan Air kebetulan di lokasi Kali Hitam sedang membersihkan sampah. Nah, kemudian pas lagi sampah bersihan ketemu mayat. Langsung dari pihak anak-anak lapor ke saya dan saya langsung lapor ke Binmas Kramat Jati. Guna kepentingan pemeriksaan, jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir truk dan kernetnya ditetapkan sebagai tersangka kurir sabu. Polisi menyita sabu seberat hampir 11 kg yang disimpan di dalam ban cadangan saat truk melintas di gerbang tol Cikarang Utama. Seorang sopir truk dan kernetnya ditetapkan sebagai tersangka kurir sabu oleh Dirnarkoba Polda Jawa Barat. Mereka dijanjikan bayaran 500 juta rupiah untuk mengantarkan 11 kg sabu dari Riau menuju Madura. Selain sabu, polisi juga menyita truk yang dikendari tersangka serta ban serep yang dijadikan tempat menyimpan sabu. Pada awal bulan Oktober, tepatnya tanggal 1, kami mendapat laporan informasi bahwa ada pengiriman narkoba jenis sabu yang dikirim dari Pekanbaru, Provinsi Riau, yang mana masuk melalui daerah laut di sana, daerah laut apa namanya? Daerah Kampar kalau salah, Pelabuhan Kampar. Menurut informasi bahwa pengiriman tersebut akan selalu diantar ke daerah Madura, Jawa Timur. Kemudian Kasubdit. Polisi kini masih mengejar pemesan sabu yang berada di Madura. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman mati. Sebelumnya, polisi menyergap sebuah truk tak jauh dari gerbang tol Cikarang Utama, Karawang, Jawa Barat. Hasilnya, polisi menemukan belasan kemasan sabu dari sebuah ban serep. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi memusnahkan 44 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi yang diselundupkan dari Jambi menuju Jakarta melalui jalur darat. Polisi menangkap 22 tersangka dan masih memburu jaringan narkoba yang ditafsir beromset puluhan miliar rupiah. ...44 kg sabu dan 4.946 butir ekstasi dimusnahkan petugas Polda Jambi hasil dari pengungkapan peredaran narkoba dari bulan September-Oktober dengan total tersangka 22 orang. Barang bukti sabu disita dari 6 kurir narkoba yang akan diselundupkan ke ibu kota Jakarta melalui jalur darat dari Jambi. Keenamnya ditangkap di Kabupaten Muaro Jambi dan di Jalan Lintas Jambi, Kuala Tungkal, Desa Bukit Tempurung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sementara 4.946 butir pil ekstasi diamankan polisi dari seorang kurir. Barang bukti bernilai puluhan miliar rupiah tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan alat untuk mengermasi jenazah. Menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti di situasi apapun, pandemi atau tidak pandemi, kita yang harus tetap waspada. Yang sepanjang yang saya kemarin berapa kali musnahkan dari sini, itu dari luar masuknya, dari Malaysia. Setiap saat kita harus tetap waspada. Polisi menyebut barang haram tersebut dipasok dari negara Malaysia yang akan dikirim ke Jakarta dan akan diedarkan ke Jambi. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Diduga akibat remblong sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan masuk jurang di Tasikmalaya, Jawa Barat. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.